Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ruang BK, sebuah ruang bicara persembahan dari SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Kuningan, untuk para pemirsa Sobat BK dimanapun dan kapanpun kalian berada. Oke Sobat BK, perkenalkan saya host magang. Siapa nih? Saya Samsul Hidayat dan rekan saya Rika Widyastuti. Kali ini kita kedatangan tamu mahasiswa dari Semarang. Halo kakak. Halo. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu kak. Oke, boleh banget nih. Sebelumnya, halo Sobat BK. Oke. Perkenalkan, saya Winda Marliana Sari dari Universitas Diponegoro, jurusan Peternakan tahun 2020. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Oke, kenalin semuanya, nama aku Ninis Rahmawati, aku dari Universitas Negeri Semarang, ngambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2021. Oke. Salam kenal ya. Salam kenal. Berhubungan ini banyak ya Kak, dan warna bajunya juga beda ya. Iya. Ini tuh perwakilan dari UNIP atau dari Perwakilan Forumnya? forum. Oke, sebenarnya kita itu dinaungi oleh forum, yaitu namanya Forum Silaturahmi Mahasiswa Kuningan atau Forsmaka. Dan di sini Forsmaka ini merupakan kumpulan dari mahasiswa-mahasiswa yang rantau atau kuliah di Semarang. Jadi untuk mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri yang di Semarang ataupun perguruan tinggi swasta yang ada di Semarang, kita kumpulkan jadi satu di Forum Silaturahmi Mahasiswa Kuningan Semarang ini, seperti itu. Kalau jumlahnya sendiri kak boleh tahu? Untuk jumlahnya tiap angkatan itu hampir ada 60 lebih untuk yang anggota ya. Iya. Kalau untuk pengurusnya itu sekitar ada 20 lebih. Oh, keseluruhannya berarti banyak ya? Iya. Kalau boleh tahu nih kak, kegiatan di Forsmaka itu apa saja? Kalau untuk kegiatan di Forsmaka nih yang sekarang lagi kita lakukan itu ada forsosialisasi. Iya, Oke. betul, sosialisasi. Jadi sosialisasi ini kita itu merupakan kegiatan untuk memperkenalkan dunia perkuliahan kepada adik-adik SMA yang ingin melanjutkan tingkat Kuliah. pendidikan ke tingkat perkuliahan seperti itu, dan terutama untuk universitas-universitas yang ada di Semarang. Kayak untuk menarik minat dari adik-adik SMA melanjutkan perkuliahan di PTN atau PTS yang ada di Semarang. Kalau Semarang ini kan udah terkenal ya kak kotanya. Nah, apa saja sih universitas yang ada di Semarang mungkin? Kalau boleh tahu Kak. Kalau dari negerinya sendiri, PTN yang apa ya, yang negeri, misalkan di Semarang itu ada Undip, yang paling pertama kan Undip, Universitas Diponegoro. Terus ada juga UNES, Universitas Negeri Semarang. Terus kalau yang kayak keagamaan gitu khusus itu ada UIN Wali Songo, itu berarti PTN. Kalau yang swastanya sendiri itu banyak, ada Udinus, Unisula, terus ada juga apa teh Poltekkes ya? Poltekkes itu khusus ke kesehatan gitu. Politeknik Negeri Kesehatan. Ada juga. Kalau teteh-teteh ini memilih kuliah di Semarang kenapa? Kenapa nih? Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Terutama aku milih Universitas Diponegoro gitu kan, karena Universitas Diponegoro kan negeri. Iya. Terus juga di Semarang itu pertama yang aku lihat, karena selain negeri di Undip itu, karena di Semarang itu pertama biaya kuliah atau biaya hidupnya tuh murah, lebih murah daripada di Kuningan, dan itu benar-benar nilai plus banget kayak gitu. Terus juga kayak ngerantau ya dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Di Semarang tuh menurut aku udah bagus lah untuk ngerantau melanjutkan perkuliahan pendidikan. Kalau aku sendiri sih niat apa ya ke Semarang tuh karena pertamanya tuh coba-coba gitu. Karena kan dulu tuh sempet gitu, aku tuh lulus dari SMA tuh mau ngelanjutinnya tuh PTN yang ada di Jawa Barat tadinya. Terus paling minat sih dulu tuh ya ke Univ yang di Yogyakarta, ikutan juga, pokoknya ikutan kemana-mana. Dan Ikut akhirnya sana sini ya? iya bener, aku tuh ikut UM atau SBMPTN kayak seleksi kuliah gitu, banyak pengalaman, bener banget. Jadi udah gagal berkali-kali gitu, dan sampai akhirnya UNES itu kayak menurut aku pilihan terakhir sih. Tapi itu kan UNES juga perguruan tinggi negeri, aku sih sedikit berharap juga, dan akhirnya aku berusaha gitu, akhirnya keterima. Ya udah, pas di tahun kedua itu jadi aku ya bersyukur banget pokoknya bisa keterima di negeri.
Dan Semarang juga akhirnya bisa gabung juga di forum di Forsmaka gitu. Seru sih sebenarnya. Asing gak teh kalau di Semarang? Asik banget, tapi jujur aja aku kan online gitu ya. Iya. Jadi belum pernah ngerasain Semarang, cuma gabung di organisasi kayak gini tuh udah ngerasain banget gitu. Kalau dari aku sendiri di Semarang tuh bener-bener asik sih, seru juga. Kayak emang banyak banget orang-orang kayak seperti kita yang kuliah gitu, mahasiswa yang banyak yang tahu di sana. Jadi kita ketemu sama mahasiswa-mahasiswa yang dari luar kota Semarang juga. Jadi di sana tuh emang pasti kultur shock lah dari Kuningan gitu kan, dari Kuningan terus ke Semarang gitu. Terutama dari suhunya sih. Kalau di Semarang tuh emang agak panas ya, bukan agak panas lagi sih, panas di Semarang iya. Beda sama Kuningan. Adaptasinya mungkin kalau untuk beberapa hari awal-awal tuh pasti agak sulit ya, karena pertama juga kan kita menyesuaikan suhunya gitu kan. Terus juga kalau di sana mungkin masalah transportasi kalau misalnya dari teman-teman yang rantau terus nggak bawa kendaraan mungkin agak kesulitan, tapi tenang aja, di sana kan banyak Grab, banyak kayak gitu jadi gampang lah kayak gitu. Tapi kalau di sini kan banyak angkot ya, kalau di sana itu nggak ada. Nggak ada angkot? Jarang. Jarang. Ya. Terutama kalau di Tembalang, di Undip kan Tembalang ya. Iya. Nah itu nggak ada angkot sih. Jadi mungkin kendaraan umumnya tuh dari platform yang online kayak Taksi ada nggak? Gojek kayak gitu. Taksi ada. Iya, taksi ada. Mau nanya apa lagi nih, Ep? Iya. Ini cara masuk universitasnya gimana tuh? Oke, jadi Pertamanya teh. Oke, boleh banget nih. Jadi kalau untuk Undip sendiri sebenarnya sama untuk jalur masuk ke setiap universitas. Ada 3 jalur masuk kan, ada dari SNMPTN, terus SBMPTN, terus dari jalur UM atau ujian mandiri. Nah, kalau SNMPTN kan seperti yang kalian ketahui ya Sobat Berita gitu. Dari pemeringkatan yang menggunakan nilai raport. Iya, betul, yang pemeringkatan dari sekolah yang sudah ditentukan gitu kan, yang 40% itu. Nah, kalau untuk yang SBMPTN kan UTBK ya, kita ujian tes tulis gitu. Nah, kalau untuk yang satunya lagi ada jalur UM. Kalau jalur UM di Undip itu ada 3. Untuk yang S1 ya. Undip itu yang pertama ada SBUB, terus yang kedua ada IUP, terus yang ketiga itu ada jalur masuk, jalur ujian mandiri gitu. Jalur SBUB ini seperti SNMPTN menggunakan nilai raport juga bisa, terus juga ada dari menggunakan prestasi. Kayak misalnya ada yang dari teman-teman di sini punya kejuaraan nasional seperti itu, tapi minimal itu juara 1, 2, 3 nasional sama juara 1 provinsi. Itu akademik aja apa non akademik juga? Nah, dari non akademik juga bisa, terus akademik juga bisa gitu. Tapi dilihat dari kredibilitas penyelenggaranya gitu. Di situ ada dari DEPA, terus dari cabang ilmu olahraga seperti itu. Terus kalau misalnya dari Hafiz Quran nih, kalau misalnya dari teman-teman di sini ada yang punya kemampuan untuk menghafal Al-Quran, itu bisa juga. Jadi sertifikatnya tuh tapi harus dikeluarkan dari pondok pesantren seperti itu. Terus juga tadi selain ada SBUB itu ada IUP. IUP ini International Undergraduate Program, itu tuh kelas internasional. Jadi teman-teman kalau semisal mau masuk kelas internasional yang dimana di sana itu bakal ketemu sama orang luar negeri. Nah, jadi di kelas itu tuh bakal ada mahasiswa yang dari luar negeri seperti itu. Tapi untuk tesnya sendiri pasti lebih fokus ke Inggris, soal-soal Inggris. Di sana juga ada TPA atau Undip Scholastic Test, terus juga ada Undip English Test, terus ada juga fokus group discussion atau wawancara. Di sini tuh untuk tes wawancara mengetahui kemampuan teman-teman di sini mengenai kemampuan dalam berbicara dan mendengarkan bahasa Inggris seperti itu. Kalau Teteh dulu masuknya jalur apa Teteh ini? Oke, kalau dari aku sendiri itu jalur masuknya jalur ujian mandiri. Sebenarnya jalur ujian mandiri ini dari waktu aku angkatan online ya, tahun 2020. Di sana itu Undip mengeluarkan 2 gelombang untuk ujian mandiri. Nah, aku masuknya ke gelombang yang kedua seperti itu, jalur ujian mandirinya. Aku juga sama sih, dulu tuh masuk jalur UM, ujian mandiri. Terus kalau di UNES sendiri sama, itu juga jalur masuknya itu ada 4 kalau di UNES. Sama, yang pertama ada SNPTN, kedua SBMPTN, terus UM UNES, sama yang terakhir itu jalur prestasi.
Sama aja sih, aku kan pernah ikutan SNMPTN, SBMPTN juga. Kalau di UNES berarti itu UM tuh udah termasuk jalur terakhir sih masuk Oh, ke iya. sana tuh. Terus tesannya juga beda gitu. Kalau tesan di UNES, ujian mandirinya semua untuk jurusan itu IPA IPS pakai bahasa Inggris tesnya itu. Jadi harus bahasa Inggris. iya, aku sendiri kan jurusannya IPS, masuk ke IPS dan tesnya itu khusus semuanya bahasa Inggris. 60 soal pas aku. Iya, 60 soal. Pusing gak tuh? Dan itu jujur aja pas awal-awal ya aku agak gimana gitu, soalnya kan ke Inggris tuh belum bisa banget gitu kan ya, tapi ya Iya. coba-coba aja gitu bisa. Dan kayak kitanya ngikutin juga cuma 60 soal bener UM. Wow. Iya bener. Tapi di setiap universitas pasti ujian mandiri itu kuota atau daya tampungnya Iya, lebih benar. besar dari jalur masuk yang lainnya seperti Oh, iya. SNMPTN, SBMPTN. Itu sebenarnya SNMPTN juga paling kecil sih kuotanya kayak gitu. Terus juga kalau SBMPTN mungkin lebih besar tapi lebih kecil daripada jalur mandiri. Bener banget. Kak, kita kan kelas 12 ya. Ya. Kita dihadapkan dengan kebingungan nih, mau melanjutkan kemana kira-kira, apa mau kuliah, mau wirausaha, atau bekerja mungkin ya. Nah, kalau tips dari kakak sendiri bagaimana? Jadi aku sendiri ya mungkin ini kan udah zaman modern ya pasti Iya. di mana-mana untuk melanjutkan dunia pekerjaan itu minimal harus menyandang gelar S1. Jadi apa ya, kayak diharapkan untuk adik-adik SMA seperti itu harus minimalnya tuh harus melanjutkan ke perkuliahan seperti itu. Bener banget sih, tambahan juga dari aku, kalau kita kan dari sini kan SMA gitu ya. Iya. SMA tuh emang ibaratnya harus melanjutkan gitu ke pendidikan. Ya walaupun misalkan ada sebagian orang gitu yang ingin langsung kerja gitu dan menganggap kayak perkuliahan tuh aduh buat apa sih, mending Kurang kita penting tuh ya. langsung lanjut kerja aja gitu. Iya. Buat mencari ya membantu orang tua. Tapi nggak gitu juga, pikiran kita tuh luas gitu, harus luas karena kita memang bener tadi kata Teh Winda sendiri, kalau kita mau kerja aja zaman sekarang itu minimal harus menyandang gelar S1 gitu. Terus susah banget. Apalagi kalau kita emang kemampuannya kurang apa gimana gitu. Kan dari setiap orang juga pasti kemampuan tuh banyak kan, beda-beda juga. Terus ya harus sesuai basic sama minat juga sih yang paling Iya, pertama betul. Nah, pasti. Terus bener banget tadi yang tadi Ninis sampaikan gitu kan. Jadi ketika nanti teman-teman di pendidikan SMA itu punya minat dan bakat gitu yang terpendam. Iya. Nah, ketika nanti kalian melanjutkan ke perkuliahan, nanti minat dan bakat kalian itu bisa dikembangkan. Jadi apa ya, kapasitas dari dalam diri kalian juga kan bisa berkembang juga untuk melanjutkan ke dunia pekerjaan. Mungkin mengenai beasiswa bagaimana, Kak? Oke, dari beasiswa sendiri, ini kan Undip ya, Iya. Universitas Diponegoro, itu banyak banget beasiswa-beasiswa yang apa ya, kayak menyediakan gitu. Terus juga ada juga kayak beberapa beasiswa yang cuman apa ya, kayak menerima dari PTN-PTN yang apa ya, kayak ternama lah seperti itu. Salah satunya ada Undip. Jadi Iya. kalau misalnya kalian masuk ke universitas negeri itu banyak banget beasiswa, kayak misalnya di PT Jarum, dari Bank Indonesia, Bank BCA, itu banyak banget. Dan ada juga ketika apa ya, jadi salah satu fakultas di Universitas Diponegoro itu pasti ada yang namanya kerjasama dengan perusahaan terbatas kayak PT-PT gitu, seperti PT PLN. Itu banyak banget menyediakan beasiswa. Nah, dari aku sendiri Fakultas Peternakan dan Pertanian itu di jurusan peternakannya ada kerjasama dengan PT Caroen Pokpan. Nah itu dari Pokpan juga menyediakan beasiswa juga seperti itu. Yang utama mungkin beasiswa itu ya, Kak, KIPK. Iya bener, ada. Kalau KIPK emang jalurnya tuh awal banget gitu. Kayak kita sebelum masuk kuliah, misalkan kita udah punya KIP, nah kita ngajuin gitu. Tapi itu juga nggak langsung lulus apa itunya, harus diseleksi juga. Oh, ada Sesuai seleksinya? Kita, ada persyaratannya, kita harus apa ya? Pokoknya kita harus ini pinter-pinter pantau gitu, kriterianya harus gimana-gimana. Soalnya jujur pas awal juga aku tuh ikutan KIP gitu, ikut Iya. jalur KIP. Nah, alhamdulillah kalau pas pendaftaran awal-awal gratis gitu tanpa ada biaya apa-apa ditanggung Iya. pemerintah gitu kan. Cuma pas baru masuk awal semester 1 itu, aku KIP-nya nggak lolos. Jadi tetap reguler gitu masuknya. Kenapa tuh deh kalau Iya, karena persyaratannya kurang mendukung apa gimana dari sistem pemerintahnya kayak gitu. Aku jadi masuknya ke reguler gitu. Mungkin yang terakhir nih, Kak, motivasi untuk siswa-siswa yang ada di sini supaya bisa melanjutkan kuliah gitu. soalnya banyak yang ngeluh gitu Oke, kan, iya. soal biaya gitu Oh, Sama sih. dan yang lainnya sih.
dari aku sendiri motivasinya ya mungkin kalian harus berpikir panjang, harus berpikir ke depan lah gitu, karena kita kan hidup nggak cuma di hari ini aja gitu. Kayak pasti kita bakal melanjutkan ke depannya ke dunia pekerjaan, yang sebelum dunia pekerjaan tuh harus ada pendidikan yang kita tempuh dulu, kuliah seperti itu. Jadi kalau untuk yang risau biaya ataupun dan lain-lain itu pasti ada aja lah, pasti rezeki gitu. Pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan selagi kita itu ada usaha dan kemauan kayak gitu. Jadi jangan risau kalau untuk melanjutkan ke perkuliahan. Bener. Kalau dari aku sendiri sih pesannya gini, kita tuh jangan takut akan gagal gitu. Pokoknya misalkan kita jangan bilang udahlah saya tuh nggak bisa gitu, jangan kayak gitu dulu. Mending kita tuh ya harus berani mencoba gitu. Kan kalau gagal sekali itu nggak masalah, soalnya kesempatan itu masih banyak. Dan peluang-peluang juga masih banyak. Menurut aku gitu aja sih, soalnya pengalaman juga sih sering gagal. Iya, dan aku pernah baca motivasi selagi kalian muda itu habiskan kayak kesempatan gagal kalian itu harus kalian habiskan di masa muda untuk masa tua yang cemerlang. Sangat memotivasi sekali ya. Terima kasih nih untuk kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita. Oke, mungkin teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.